Anak-anak kabarnya sehat kan? Ya. Ini kok kursinya pendek ini ya? Silakan diambil oleh KM-nya. Tadi sebelum belajar adalah kita berdoa di dalam hati dulu. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar jual beli dalam Islam. Namun sebelum kita masuk ke pematerian, Bapak melihat ini anak-anak kayaknya ada yang nggak hadir ya. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Umay, kenapa Umay? Patah tulang ya. Oh sakit, dia semoga cepat sembuh ya. Terus siapa lagi yang enggak? Eli mana Eli? Oh, Eli itu orang sana ya? Yang jauh. Iya. Oke, orang Tangerang. Tamblah. Oh iya, Tamblah. Ya orang Tamblah. Nah, itu dia anak-anak. Coba ada yang masih ingat pengertian zakat fitrah apa? Coba dibayarkan ketika Idul Fitri. Nah, itu berarti anak-anak minggu kemarin memperhatikan dan menghafal mengetahui materinya ya. Iya. Nah, baik untuk hari ini, bentar ya Bapak masukin dulu ininya biar kelihatan. Oh ya, pelan-pelan bagusnya juga, tapi nggak masuk. Ya. Nah sebetulnya jual beli dalam Islam ini hampir sama materinya dengan zakat fitrah. Namun kalau zakat fitrah itu lebih ke harta yang wajib dikeluarkan. Nah ini mah lebih ke harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan ya. Nah baik, ya, Bapak sambil berdiri aja. Nah anak-anak ada yang tahu nggak pengertian jual beli secara bahasa? Al-bai, betul, itu secara bahasa. Nah, di sini ada nih, Bapak nyantumin dalam PPT. Boleh dibaca oleh yang paling kanan. Nah, ini yang paling kanan, silakan. Secara bahasa yaitu al-bai berarti pertukaran atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah para ulama fikih mendefinisikannya sebagai akad yang menyebabkan perpindahan hak pemilikan melalui cara tertentu yang dibenarkan agama. Nah, itu adalah pengertian dari jual beli dalam Islam. Nah, kemudian Pak kan di sini pengertiannya itu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau sekarang kan katanya bisa beli emas tapi dibayarnya oleh uang. Nah, itu gimana Pak? Nah, karena dulu itu tidak ada uang, jadi diganti oleh barang yang senilai. Nah, anak-anak, dalam Islam jual beli itu sangatlah diperhatikan sampai ada yang namanya itu dasar hukum jual beli. Nah, di sini ada dasar hukum jual beli yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, Bapak akan membacakannya terlebih dahulu, nanti anak-anak mengikutinya. Paham? Paham ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibacakan oleh Padi ya. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. nah, dalam artinya itu sudah tercantum bahwasanya Allah itu menghalalkan yang namanya jual beli, tetapi mengharamkan yang namanya riba. Nah, apa itu riba? Riba merupakan suatu tindakan yang melebihkan keuntungan dari harga asli. Nah, maka dari itu ketika kita jual beli, ketika kita menjadi penjual, kita itu tidak boleh melebihkan keuntungan kita dari keuntungan yang sewajarnya, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian di sini ada yang namanya rukun dan syarat jual beli. Silahkan boleh dibacakan oleh itu yang ini yang tengah. Baca rukun jual beli. Ada apa aja nih? Rukun jual beli ada 3: penjual dan pembeli, objek akad, dan ijab. Poin lain itu dalam buku ada penjual dan pembeli itu harus balik. Nah, balik itu apa? Mencukupi umur. Nah,
Kemudian yang kedua itu syarat jual beli ada objek harus halal menurut syariat. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus dalam keadaan yang halal. Nah, kemudian tidak boleh memperjualbelikan barang yang bukan milik kita, karena itu merupakan termasuk barang yang haram yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang terakhir itu tidak ada unsur paksaan. Nah, dalam jual beli ini syarat yang terakhir itu ketika terjadinya transaksi atau jual beli tidak diperbolehkan adanya paksaan. Semisal Fadil jual beli sama Teteh Ulfa, Fadil itu menjual handphone karena BU Fadil memaksa Teteh Ulfa itu membeli, padahal Teteh Ulfa itu punya HP yang dilaksanakan secara langsung atau dalam Islam itu disebut musyawarah. Kemudian yang kedua itu jual beli salam. Apa sih Pak jual beli salam? Nah, jual beli salam itu jual beli yang dilakukan pembelinya itu apa namanya tuh? Bukan, pre-order, pesan dulu. Nah, PO ya PO. Nah, pesan dulu nanti dibayarkan barangnya itu datang terakhir. Nah, itu merupakan jual beli salam. Kemudian ada yang namanya itu jual beli istisna, yang mana pemesanan barang dulu, kemudian proses produksi, nah nanti berarti bayarnya di akhir ya anak-anak. Nah itu jadi jual beli yang halal itu ada berapa? Ada tiga. Pertama jual beli langsung, yang disebutnya musyawarah. Kemudian apa aja? Yang pertama itu ada jual beli tadlis. Apa itu jual beli tadlis? Nah, jual beli tadlis ini yang mana dalam unsur jual belinya itu ada penipuan. Nah, penipuan. Contohnya itu gimana? Semisal dalam jual beli online, ini marak banget ya teman-teman, anak-anak. Dalam jual beli online itu banyak seperti menjual barang dengan deskripsi sangat bagus, tetapi pas datang itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam itu, yang dalam. Nah itu. Kemudian yang kedua itu ada jual beli goror. Apa jual beli goror? Jual beli yang tidak ada kejelasan. Semisal contohnya itu jual beli buah-buahan yang masih tumbuh. Nah itu tidak boleh. Apa? Nah itu dia, betul, lupa itu. Nah itu merupakan jual beli yang terlarang. Jadi jual beli terlarang itu ada apa aja? Yang pertama jual beli yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ya, karena anak bapak itu sangat baik-baik. Nah kemudian setelah kita belajar mengenai jual beli dalam Islam, maka ada yang namanya hikmah jual beli. Nah hikmah jual beli yang pertama itu ada menumbuhkan rasa amanah dan jujur. Nah dengan kita belajar jual beli dalam Islam, maka anak-anak bisa menumbuhkan rasa amanah dan kejujuran, karena tidak ada yang namanya riba tadi. Kemudian yang kedua ini ada memperkuat tali silaturahmi. Nah, ini dengan jual beli kita bertemu dengan orang-orang, nah itu dapat memperkuat tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan rasa kepercayaan. Nah ini yang ketiga. Nah jadi itu merupakan beberapa hikmah dari kita belajar jual beli dalam Islam. Ke dalam dua kelompok. Nah nanti setiap kelompoknya itu Bapak akan memberikan suatu masalah yang harus dipecahkan dan nanti hasilnya harus dipresentasikan. Oke? Oke. Udah dulu. Nah, waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan. Mau siapa aja, perwakilan aja. Lupa. Silahkan lupa. Saya dari kelompok 2 bakalan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak Hilmi itu tadi. Jadi ada sebuah store namanya Nafis Store. Dia menjual sepatu premium katanya. Cuman dijualnya itu dengan harga murah dan barangnya KW. Apakah jual beli itu sah? Jual beli itu tidak sah karena termasuk kepada jual beli tadlis ya Pak? Betul sekali. Alasannya karena ada unsur penipuan. Sekian, terima kasih.
dari pembahasan yang tadi Bapak bahas. Silahkan kepada saudaranya ini yang pakai baju kotak-kotak nih. Silahkan ya. Oke, kamu. Jadi sekarang itu kita belajar jual beli Pak. Ya. Jual beli dalam Islam itu secara bahasa al-bai, artinya itu tukar menukar. Terus tadi ada dasar hukumnya tadi ada surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 275. Terus ada rukun Pak, rukun jual beli itu adalah penjualan pembeli, terus objek jual beli sama yang kabul. Ya. Terus ada macam-macam jual beli, ada yang sah. Nah, jadi Bapak harap materi pada hari ini dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mau jual beli secara langsung ataupun jual beli dalam online. Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti ada perwakilan dari satu orang, kayaknya boleh ya nanti ngambil alfabetnya di ruang Bapak ya. Nanti bareng sama Bapak keluarnya. Nah ya, jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwasanya jual beli dalam Islam itu mengatur sistematika jual beli dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti anak-anak harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah itu cukup untuk materi pada hari ini, Bapak cukupkan saja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Masalah Sebelum pulang, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai.